Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Terlepas kalian fanboy Sony atau tidak, kalau kalian sudah mampir ke video ini, pasti kalian karena penasaran dengan thumbnail dan judul dari video ini. Yeps, ini adalah flagship dari Sony yang sekarang sudah turun harga. Ini adalah Sony Xperia One yang dulunya rilis dengan harga 14 juta. Sekarang kalian bisa dapatkan di kisaran 2 jutaan saja dengan kondisi bekas. Dengan harga segitu kalian bisa dapatkan fitur flagship nih, seperti layar 4K dengan POLED dengan rasio 21:9 sinematik. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 855 dengan RAM 6GB, internal storage 128GB, dengan triple kamera belakang yang masing-masing lensanya sebesar 12 megapiksel, dan sudah mengusung fitur NFC, dan juga ada rating IP68 yang artinya tahan debu dan air. Dan masih banyak lagi loh fitur-fitur yang menarik di Sony Xperia One ini. Yups, ini dia Sony Xperia One ya. Dan kalau dilihat dari bentuknya mirip-mirip seperti Sony Xperia 10 yang pernah gue unboxing kemarin ya. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Ini adalah Sony Xperia 10. Untuk ukurannya kelihatan lebih memanjang Sony Xperia One ya, karena mungkin diagonal layarnya lebih besar, yaitu 6,5 inch, sedangkan ini hanya 6 inch saja. Secara bentuknya juga sama-sama mengkotak ya. Feel genggamannya pun sama karena mereka memakai ukuran diagonal dengan rasio 21:9. Jadi untuk feel genggamannya sama-sama enak ya. Sama-sama enak untuk digenggam satu tangan saja. Oke, untuk peletakan kamera juga berbeda ya. Di sini Sony Xperia 10 hanya 2 kamera, sedangkan Sony Xperia One sudah 3 kamera, dan peletakannya pun berbeda. Di sini horizontal dan vertikal. Oke, build quality-nya juga berbeda ya. Ini dari plastik dan ini dari kaca, Corning Gorilla Glass 6. Oke, ini kan kelas entry level ya, sedangkan ini kelas high end atau kelasnya flagship dari Sony. Oke, lanjut kita akan bahas bodi belakangnya. Sebelum itu kita akan cek-cek dulu ya tingkat kemulusannya. Nah, gue pesan ke sellernya yang paling mulus 98%, dan gue cek-cek ini dari samping, kiri, kanan, atas, bawah, dan belakang, depan juga. Secara overall sangat mulus. Cuman di sini ada cat yang ngelupas ya. Mungkin ini adalah seringnya ngecas nggak pas, jadi kena pinggir-pinggirnya ini ya, jadi agak ngelupas catnya. Dan kita lihat di sini bahan materialnya terbuat dari kaca, yaitu Corning Gorilla Glass 6, dan depan juga sama ya, Corning Gorilla Glass 6 juga. Di sini ada peletakan triple kamera ya, yang masing-masing mengusung lensa yang sama 12 megapiksel dengan kamera utama dengan lensa wide ya, dan kamera kedua telefoto, dan kamera ketiga dengan lensa ultra wide. Jadi berbeda masing-masing kameranya. Oke, di sini ada peletakan LED flash, dan di sini ada logo NFC ya. Jadi ini sudah support NFC. Dan di sini ada logo Sony, tulisan Sony, dan di bawahnya ada Xperia. Dan kita lihat di samping sebelah kanan, di sini ada peletakan volume up and down, dan di sini di bawahnya ada peletakan fingerprint ya. Fingerprint ini tidak menyatu dengan tombol power, karena tombol power terpisah. Di sini tombol powernya sendiri ya. Jadi ini hanya berfungsi untuk fingerprint saja. Ya, gue suka ya dengan aksen fingerprintnya ini ya, dibuat warna yang berbeda dengan warna bodinya. Jadi ini tombol fingerprintnya ini warnanya hitam glossy, jadi cukup menarik. Lanjut kita ke bawah. Di sini ada peletakan speaker, lubang speaker. Speakernya ini sudah stereo ya, jadi dual speaker di bawah dan di atas.
dan di atas ini bercampur dengan earpiece ya. Lalu kita lanjut, di sini ada port USB sudah Type C. Terus kita lanjut ke sebelah kiri. Di sini kosong ya, nggak ada apa-apa. Dan kita lanjut ke sebelah atas. Di sini ada lubang mikrofon. Lalu di sini ada peletakan slot SIM card. Kita akan coba apakah dia dual SIM atau enggak ya. Kita akan tarik aja. Nah, di Sony ini yang gue suka ya, untuk mencabut slot SIM cardnya kita nggak perlu SIM injektor, jadi kita hanya pakai kuku aja. Di sini kita congkel aja. Nah, tapi ya rawan patah ya kalau kita nggak hati-hati. Nah, di sini kita bisa lihat hanya single SIM saja ya. Ya, untuk versi Jepang kebanyakan single SIM, kecuali kalau kalian beli yang versi global. Langsung aja kita pasang aja sekalian ya. Nah, kita akan pasang nanti sekalian, kalau hidup kan bisa aktif. Lanjut, sudah, kiri kanan atas bawah sudah. Dan di sini ada garis antena yang banyak sekali ya. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi semua total garis antenanya ada 7. Oke, kita lihat ke arah depan ya. Di sini terbentang layar dengan diagonal 6,5 inch dengan ukuran rasio 21:9, dan di sini terdapat single kamera selfie ya sebesar 8 megapiksel, dan di sini ada peletakan LED notifikasi, dan di sini ada lubang earpiece beserta bercampur dengan speaker ya. Oke, kita sudah lihat dan cek atas bawah, kiri kanan, belakang, depan sudah semua. Kita akan langsung nyalakan saja, semoga aja nyala. Yap, logo Sony. Ini hitamnya hitam pekat banget karena layarnya memang sudah mengusung teknologi OLED-nya dari Sony ya, dengan teknologi Triluminos Display. Ya, pekat banget ya hitamnya. Ini kerapatannya sudah 400 lebih ya, 400 ppi lebih. Ini panjang banget ya, kayak remote TV bener. Ya, ini untuk dipakai multi window enak banget ya, karena kalau dipecah layarnya menjadi 2 bagian atau multi window ini, kalau kita aktifkan enak banget karena layarnya memanjang. Oke. Oh ya, untuk unit yang gue dapatkan ini adalah versi softbank ya. Jadi limbah Jepang versi yang softbank, otomatis nanti mungkin ada bloatware yang cukup banyak, cukup menyita banyak memori internal. Oke, loading. Oke, ini dia tampilan awal dari Sony Xperia One. Oke, dan sudah terbaca jelas ya di sini, SIM cardnya sudah saya masukkan dan terbaca sudah ya Telkomsel. Lalu kita coba akan cek sinyalnya dulu ya, apakah sinyalnya bekerja cukup baik. Sekalian kita akan dial cek pulsa. Oke, di sini terlihat ya, sudah dapat cek pulsa, berarti sinyalnya aman, tidak ada kendala apapun. Oke, cuman jaringannya ini kadang 1 kadang 2 ya. Untuk sinyalnya di sini memang Telkomsel buruk karena di sini memang kuatnya sinyal XL dan 3. Yaps, untuk tampilan UI-nya sendiri simple ya, cuman di sini lebih ke stok Android aja. Kalian bisa lihat tampilan pengaturannya lebih ke stok Android ya, hampir mirip-mirip Google Pixel. Cuman di sini terlalu banyak bloatware Jepang yang harus dihapus ya, karena memakan memori yang cukup banyak. Tapi tenang aja, ada yang bisa dihapus, ada yang juga nggak bisa dihapus, cuman bisa dinonaktifkan. Nah, di sini gue akan coba ketik-ketik ini ya. Kok gue penasaran apa handle-nya memang enak HP ini. Oke, untuk pengetikan cukup responsif ya. Terus bisa dijangkau dengan hanya satu tangan yang sebelah kiri ini. Kiri ke kanan jangkauannya cukup enak untuk mengetik ya, karena terjangkau semua. Untuk feedback getarannya pun cukup mantap, kelas fleksibel banget. Oke, kita langsung aja masuk ke setting. Kita akan lihat ya.
Tentang ponsel, di sini nama perangkatnya tertulis 802SO dengan versi Android 10. Gue nggak tahu apakah bisa diupdate lagi ke Android 11. Semoga aja bisa ya. Oke, sebelumnya kita akan install dulu aplikasi untuk melihat jeroan dari HP Sony Xperia One ini. Ditunggu. Oke, ini dia sudah gue install beberapa aplikasi ya. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu fingerprintnya apakah cukup cepat. Ya, fingerprintnya ini lumayan ada delay ya, beberapa detik. Ya tidak cepat ya. Menurut gua fingerprintnya lumayan lambat. Oke lah, gak apa-apa. Kita, oh ya, di sini ada aplikasi Cinema Pro ya. Ini aplikasi Cinema Pro ini bisa merekam kalau kalian hobi membuat film dengan ukuran sinematik ya. Kalian bisa pakai aplikasi Cinema Pro karena HP ini sudah mendukung rasio 21:9 yaitu ukuran sinema. Jadi di sini ada pengaturan-pengaturan yang bisa kalian manfaatkan ya, ada ISO, ada white balance, dan juga dia bisa merekam video sampai 4K. Keren. Nih, sampai 4K ya. Oke. Keren sih. Lalu kita masuk aja langsung ya ke AIDA 64-nya untuk melihat jeroan dari HP ini. Di sini terlihat ya, pembuatnya adalah Sony, model perangkatnya 802SO dengan RAM 6GB, terus internal storage di 64GB dan tersisa hanya 37GB aja. Separuh sendiri loh, karena memang dia banyak bloatware ya yang nggak bermanfaat. Tapi tenang aja, bisa dihapus kok aplikasi-aplikasinya atau dinonaktifkan. Lalu kita masuk ke chipsetnya. Dia sudah menggunakan Snapdragon 855 dengan fabrikasi 7 nanometer, mantap. Dengan octa-core. Lalu kita masuk ke layarnya ini sudah 4K ya, 1644 x 3840 dan ukuran diagonalnya ini 9,76 inch. Ngacau. Mungkin dia belum support untuk membaca layar dari Sony Xperia One ini ya. Harusnya tertulis di sini 6,5 inch dan kepadatan pixelnya ini ada 428 ppi, lumayan padat. Karena layar Sony ini sendiri yang Xperia One ini ya, ini adalah layar 4K dan dia menggunakan teknologi POLED ya. Jadi POLED dari Sony ini memang tajam banget. Cuman dia ada fitur True Luminous Display, jadi untuk melihat lama-lama HP ini nggak capek di mata atau mata nggak cepat lelah. Oke, di sini tersedia single SIM aja dengan 4G LTE. Terus baterainya masih menggunakan kapasitas yang lumayan kecil ya. Di sini 3200 mAh saja. Oke, it's okay. Terus di sini versi Androidnya masih menggunakan versi Android 10, bisa diupdate ke Android 11. Lalu kamera belakang ini menggunakan triple kamera ya, yang masing-masing 12 megapiksel. Lalu kamera depan ini menggunakan 8 megapiksel. Untuk kamera belakang ini dia bisa merekam 4K sampai 30 fps. Oke, kita langsung aja masuk ke sensor boxnya. Apakah sensornya cukup lengkap? Yap, sensornya cukup lengkap, hanya absen di sensor suhu saja. Oke, kita akan masuk ke multitox. Apakah multitoxnya ini bisa 10 jari? Harusnya ini bisa 10 ya. Ini kok mentok 9. Nah, 10. Multitoxnya dengan jari 10 ya, bisa ya. Oke, langsung aja kita tes itu ya, tox delay-nya dengan menggunakan real drum. Oke, untuk tox delay-nya tidak ada sama sekali, jadi untuk sentuhannya cukup responsif banget ya. Maklum ini layarnya kan sudah 4K, nggak mungkin banget ada tox delay. Oke, ini saya penasaran ya, ngetiknya ini enak banget loh dengan menggunakan satu jari saja ya. Jari antara kiri dan kanan tuh cukup terjangkau, jadi enak banget dalam ngetik-ngetiknya. Feedbacknya pun getarannya cukup enak ya. Ini memang HP flagship ya.
Oke, kalian kalau ada pertanyaan gimana itu kalau scroll notifikasi kalau bar atas, gampang. Di sini cukup kita geser ke bawah aja, jadi tidak usah perlu kita ke sini ya. Ribet kalau kita pengen lihat notifikasi di bar atas, kita cukup geser aja ke tengah-tengah ke bawah ya. Jadi enak, cukup simple. Apalagi untuk multi windownya ini enak banget. Oke, kita akan tes apa lagi ya? Oh, kamera ya. Untuk kamera kita akan coba jepret. Bentar. Ini aja. Kamera belakang ini kita akan jepret ya. Yap, ini dia hasilnya. Ya cukup terang ya, cukup detailnya cukup bagus, warnanya cukup genjreng, dan punya dynamic range yang cukup luas juga. Oke, seperti ciri khas HP Sony kebanyakan ya, karena memang HP Sony itu terkenal dengan warnanya yang kaya warna atau genjreng. Kita akan coba ini ke ultrawide-nya, apakah bagus juga. Ultrawide-nya saya penasaran. Ultrawide-nya itu katanya sih wide banget. Gila, benar-benar super wide ya. Untuk kamera wide-nya kita akan cepat. Oke. Dan ini dia hasilnya. Mantap. Kita zoom tidak pecah ya, masih cukup detail. Oke, untuk kamera belakang sudah, kita akan cek kamera depan. Kamera depan ini menggunakan resolusi 8 megapiksel. Wow, terang banget. Oke, kita akan jepret. Nah, ini dia hasilnya ya. Cukup detail sekali, walaupun kita zoom tidak pecah sama sekali ya. Di sini terlihat janggut saya masih cukup jelas detail-detailnya ya. Oke, untuk kamera depan ini bagus banget, keren. Untuk sebuah HP Sony Xperia One memang HP flagship banget. Oke, untuk yang terakhir kita akan tes Antutu Backsmart-nya. Tadi sudah gue download ya Antutu Backsmart. Kita akan install dulu ya. Mana tadi? Ini sudah tadi sambil gue jalan, jadi gue install. Untuk tes Antutu Backsmart-nya ini gue akan cepetin ya videonya, jadi tidak akan lama-lama untuk menghemat waktu karena durasinya kepanjangan nanti. Oke, untuk tes Antutu 3D Bench-nya gagal ya. Tadi gua coba-coba, ternyata hasilnya seperti ini. Gua coba berulang kali ya, cuman hasilnya selalu pengen restart. Gue nggak tahu apakah aplikasinya tidak support untuk atau tidak bisa membaca Sony Xperia One ini. Tapi tadi gua sudah browsing-browsing di internet, kalau angka skor Antutu Backsmart-nya di angka 400 ribuan. Semoga aja angka ini akurat ya. Oke, untuk yang terakhir kita akan tes gaming, yaitu game ringan aja seperti Mobile Legends ya, seperti biasa. Dan sekaligus gua undur diri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian dalam video ini, gue mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang gue juga manusia biasa. Oke, kesimpulan dari video ini adalah jika kalian mempunyai budget 2 jutaan, HP ini patut dipertimbangkan untuk kalian pinang atau kalian miliki. Meski untuk versi limbah Jepangnya ini rawan sinyal atau begal sinyal. Cuman ya kembali kepada kalian juga ya. Kalau membeli HP limbah Jepang harus teliti dan pastikan ke sellernya kalian dapat garansi IMEI selamanya. Oke, untuk menurut gua HP ini worth it banget di tahun 2021, mengingat HP ini sudah turun harga 14 juta jadi 2 jutaan aja. Karena dia memang seri flagshipnya dari Sony, speknya juga gahar. Dan build kualitasnya juga bagus, desainnya mewah. Dan jarang juga HP yang mengeluarkan desain dengan rasio 21:9. Semenjak video ini dibuat, hanya mungkin Sony aja yang sudah bikin rasio 21:9. Gue nggak tahu apakah HP lain juga
mengeluarkan rasio dengan layar 21:9. Ya kalau kalian ada yang tahu ya selain Sony, tulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Langsung aja kita tes gaming. Dan kita akan